mungkin di pagi hari ini gitu saya akan manfaatin gitu. 3, 2, 1. Oke, jadi bercepat gitu guys, bercepat pagi gitu, kita langsung aja istirahat gitu guys, kita langsung istirahat gitu. Oke, kita tidur guys. Guys, udah malam guys, udah jam 12 guys. Jadi di sini ada suara anjing, ayam juga berkokok gitu guys. Jadi ini kita camping di dekat danau gitu guys, danau tuh, aneh dak, ayam berkokok gitu jam 12 gitu guys. Oke gitu guys, jangan lupa guys di subscribe channel ini gitu guys, di subscribe, di like, di share, dan di kolom komen gitu guys. Jadi supaya kita cepat bangun gitu guys, kita langsung aja kita tidur gitu guys, kita tidur gitu supaya kita bisa melihat matahari atau bisa jalan-jalan di dekat sana sungai ini gitu guys. Oke, kita tidur guys. Guys, pagi guys,
Jadi kita baru bangun tidur ini guys. Jadi ini rencana guys, kita akan nyari kayu. Tuh kita ngopi dulu guys. Jadi semalam hujan, kira-kira jam berapa itu ya, jam 3 lah sampai jam 5 gitu. Jadi ini sekarang udah jam 7, kita bisa lihat matahari. Udah kita kesiangan lah, saking anaknya tidur gitu guys. Tidur tadi malam, hujannya gede, kita kesiangan bangunnya gitu. Sekarang kita akan nyari kayu. Oh, kita lihat dulu danau yang tadi malam yang saya ceritakan gitu guys. Jadi kita akan ke danau, melihat danaunya gitu. Bukan danau sih, lebih tepatnya dibilang ini sih guys, sungai kali gitu. Jadi kita bisa lihat guys, danau. Di sini nih, kalau pagi udah ini sih, udah beraktivitas gitu, warga-warga ramai gitu. Kita akan nyari kayu nih. Ini nih, ini kita mau bawa nih, susah ya. Wih, terjang sekali, terjang. Jadi kita nggak usah repot-repot. Di sini udah ada tempat buat masak air. Ngopi guys. Wow. Jadi guys, itulah enaknya bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi di ini, bisa dibilang inilah semi hutan lah gitu. Jadi kita ngopi sejuk, enak banget gitu guys. Jadi semua serba alam ya gitu. Kita tadi sampai ngaduk aja pakai kayu kering gitu. Jadi tadi malam kita tidurnya lumayan cukup inilah, pulas gitu. Jadi tidur di alam bebas ini
saya menemukan ketenangan batin gitu guys. Jadi saya menemukan ketenangan batin, saya lebih dekat sama alam, saya lebih mendapatkan suara-suara yang ada di alam lah. Jadi pada intinya gitu, tidur di alam itu tidak terlalu buruk sih gitu, tidak terlalu buruk, tidak ada yang takutin gitu guys. Jadi kita mendapatkan ini sih pelajaran gitu, pelajaran yang sangat berharga gitu bagi diri kita, bahwa hidup di alam itu ya sederhana gitu guys. Ya beda kalau di rumah, di hotel atau di mana gitu kita tidur gitu. Pokoknya lebih tenang lah. Kita nggak, apa ya saya bilangnya, kita nggak kalau di rumah kan kita memaksa untuk tidur gitu. Kalau di alam kita udah mendengarkan seperti suara jangkrik atau suara kodok gitu, kita udah tenang, kita nggak usah pakai gadget atau HP gitu, kita udah apa, udah inilah gitu, udah mau tidur gitu. Intinya maksudnya kita terbawa suasana di alam itu ya tidur gitu. Kalau kita bisa di rumah, kita setengah jam atau sejam gitu kita bisanya main HP dulu gitu. Jadi ini baru camping saya malam ini gitu, hari ini gitu. Jadi saya nggak tahu, tiba-tiba saya kepikiran bikin konten seperti ini gitu guys. Ya kepikiran aja gitu ya, saya coba gitu camping sendiri gitu ya, jangan dulu ke hutan gitu kan, kita camping di sini aja dulu gitu ya, semi hutan lah. Lumayan ini sih, lumayan terkesan apa, jadi momen-momen yang menarik gitu. Untuk saya akan coba lagi mungkin yang lebih ini gitu, lebih ke hutannya real gitu. Kalau ini kan belum real gitu guys. Jadi yang ingin saya sampaikan gitu buat kalian gitu guys ya, jadi saya nggak memaksa sih gitu, harus saya pendapat sama saya gitu guys. Jadi yang saya dapatkan gitu tadi malam ya, malam tidur di alam terbuka itu lumayan asik sih gitu menurut saya gitu guys. Lumayan asik, menantang walaupun hujan, kedinginan ya kita beradaptasi gitu, beradaptasi sama keadaan kita ya, kita tidurnya pulas gitu. Ya beda lah kalau kita tidur di rumah gitu, kita nggak dapatkan suasana tidur di alam bebas gitu, beda sama di rumah gitu, beda banget. Ngopi guys. Jadi poinnya tidur di alam bebas ini kita jadi bangunnya pagi gitu. Itu sih yang saya ingin sampaikan ke kalian gitu guys. Ya poin-poinnya ya, hidup itu ya sederhana sih. Jadi kita yang buat diri kita bahagia gitu, bukan orang lain sih gitu. Kita sendiri juga kita juga bisa membuat diri kita bahagia gitu. Itu guys, itu sih poin-poinnya gitu. Jadi saya nggak memaksa kalian harus setuju dengan pendapat saya gitu, nggak apa-apa gitu. Maksudnya ya ini
ini yang saya dapatkan gitu guys. Jadi kalau kalian mau berkomen, ya di rumah lebih enak gitu, nggak mesti begini gitu, ya terserah gitu. Kalian mau bilang gimana ya itu hak kalian gitu guys. Jadi yang saya sampaikan itu tadi ya, kita tidur di alam bebas ini ya kita menemukan ketenangan gitu, ketenangan batin, dan ya kita lebih beradaptasi sama alam gitu guys. Ya kita mendengarkan suara, ya alam-alam, suara-suara di sini lah gitu, alam-alam yang di sini gitu. Kayak gitu guys. Jadi seperti biasa guys, jadi sebelum saya menyudahi untuk camping hari ini gitu, ini saya main katapil dulu gitu. Ini mungkin udah kutukan bagi saya gitu. Jadi ini hobi saya yang susah saya lupakan gitu. Soalnya ini main katapil ini gitu, ini dari sejak kecil gitu saya sudah suka main katapil. Jadi memang saya tinggal di kampung, saya juga lebih banyak menghabiskan waktu di alam terbuka. Jadi saya asalnya dari Sumatera, kotanya kota Sibolga, kampungnya kampung Seribu Tobi. Jadi saya dari kecil, dari umur 3 tahun mungkin saya udah main katapil kayak ginian gitu. Jadi saya itu lahir dari keluarga sederhana ya, memang orang tua saya banyak kan menghabiskan waktu di ini gitu, di kayak di sawah. Ya, kalau di sini kan sawahnya dekat rumah. Kalau di kampung saya itu sawah itu jauh dari rumah gitu. Jadi kalau saya waktu kecil ya suka dibawa lah gitu. Jadi untuk mengisi kekosongan saya gitu guys, saya paling menggunakan kekosongan saya itu ya main katapel gitu, kesana kesini gitu, nyari burung gitu guys. Jadi waktu saya juga SD gitu saya tetap melakukan itu guys. Jadi saya pulang sekolah saya lebih baik berburu gitu, nyari burung gitu. Jadi makanya saya waktu SD saya sering dibully gitu. Memang aneh. Jadi saya jarang main sama teman-teman saya. Jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu saya gitu dia di kebun orang tua, bantu orang tua gitu. Dan setelah saya SD, saya SMP juga saya tetap melakukan itu. Walaupun sekolah saya SMP lumayan jauh gitu, ada 3 km. Jadi di kampung saya itu nggak ada SMP. Jadi kalau SD kan dekat dari rumah gitu. Jadi kalau SMP itu harus jalan kaki ya sekitar 3 km lah gitu. Jadi jalan kakinya itu ngelewatin turunan, bukitan gitu. Di pulang sekolah, di orang tua itu selalu bawa makanan ke tempat sawah gitu. Jadi ya kita mau nggak mau harus ke sawah gitu untuk makan siang gitu guys. Dan tetap saya lakukan gitu, berburu. Jadi tamat SMA juga ya seperti itu tadi gitu, berburu, kerja di ladang, di sawah. Jadi pada akhirnya gitu saya memutuskan setelah lulus SMA gitu, memutuskan untuk merantau ke sini gitu. Setelah merantau di sini sekian puluh tahun, tetap memori yang ada di diri saya
tetap saya kenang dan saya ingin melakukannya gitu. Jadi makanya saya juga bingung kenapa gitu. Memori-memori yang dulu susah untuk saya rubah gitu. Saya lebih mencintai kehidupan saya yang dulu ketimbang kehidupan yang sekarang gitu. Kalau kehidupan yang sekarang ya saya kurang menarik sih gitu. Kurang menariknya ya saya seperti mengejar inilah gitu, mengejar kehidupan, mengejar uang. Jadi saya dipaksakan untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan gitu. Padahal dulu saya hidupnya bebas gitu waktu kecil gitu guys. Jadi SMA juga saya nggak ada pikiran nyari uang gitu. Ya hidup ya bebas aja. Jadi ada nggak ada uangnya tuh ya nggak jadi masalah gitu. Ya kita nggak stres, kita nggak pusing gitu. Yang anehnya ya sekarang gitu, setelah kita udah dewasa ya kita paling ya kita meraskan ya uang. Jadi itulah keanehan yang inilah yang saya dapatkan gitu sekarang gitu guys. Pada intinya ya saya memutuskan ya udah saya bikin konten berburu aja gitu. Dulu saya bikin konten ya mukbang kayak gitu-gitu. Jadi karena saya bukan bagian dari situ ya saya nggak melanjutkan gitu guys. Jadi saya lebih menyukai ya main ketapel, berburu gitu. Walaupun ya yang saya buru cuma burung pipit ya adanya ya di sini ya burung pipit gitu guys. Begitu sih ya, ini jadi saya jadi curhat gitu ya, itulah namanya hidup gitu. Jadi di titik ini saya mempunyai kesadaran gitu, saya harus kembali lagi ke alam ya, mungkin cerah pelan-pelan ya. Ini juga nanti kalau ibaratnya saya udah dapat gaji dari YouTube ya, kira-kira udah memenuhi kebutuhan saya akan berhenti bekerja gitu guys. Jadi saya lebih memilih hidup ya kayak tinggal di hutan lah gitu, kayak semacam di Kalimantan atau di Sumatera gitu, yang inilah gitu, yang hutannya yang benar-benar real gitu. Jadi menurut saya menarik sih tinggal hutan itu gitu. Jadi menariknya kenapa saya bilang gitu, seperti itu gitu guys. Tinggal di kota, saya kan seperti saya ini gitu kan, tinggal di kota gitu, di Karawang ya. Saya bisa bilang inilah, saya kewalahan lah gitu. Kewalahannya ya di mana gitu ya, saya banyakkan berpikir ya, banyak fokusnya lah gitu ya. Sensitifnya ya seperti godaan ya, kayak cewek ya, makanan ya, kita buat tempat hiburan ya, KP ya, macam-macam lah gitu. Jadi kewalahan untuk ya satu arah pikiran yang untuk kita fokusin gitu. Kita kewalahan di situ sih gitu.
Jadi kita mau bertindak yang menggali kemampuan gitu, ya kita kewalahan gitu, kita jadi malas gitu. Ya seperti ya jalan kita ke depan gitu, ke depan atau uh, 1000 meter gitu, udah macet gitu, udah macet. Jadi kita tadinya mau bikin konten ke tempat yang benar-benar hutan yang real gitu, kayak Gelozi gitu. Jadi karena macet ya kita mikir malas gitu, macet jauh juga gitu, jadi nggak jadi gitu. Seperti ya itu kendala bagi saya gitu. Jadi seperti itu gitu guys. Jadi yang mau saya bagikan buat kalian gitu. Jadi berbahagialah yang tinggal di kampung, yang belum merantau gitu. Cobalah untuk bertahan, jangan mengadopsi keinginan orang lain. Jadi pergunakan lingkungan Anda, jadi manfaat ini yang ada gitu. Jadi jangan memaksakan diri lah gitu untuk merantau, menambah-nambah pengetahuan. Menurut saya itu kebodohan gitu. Menurut saya sih. Jadi kalian mau bilang itu salah, itu terserah. Jadi saya sudah memberitahukan, tidak semua orang merantau gitu yang kata orang gitu bisa sukses, pulang bawa mobil. Gak semua gitu. Semua manusia di dunia ini gitu punya kursinya masing-masing gitu guys. Jadi mungkin yang Anda lihat teman-teman kalian gitu, mungkin ya bisa gitu. Tapi coba tarik ke diri Anda gitu, apakah Anda seperti dia atau bisa seperti dia gitu. Terus saya jangan fokus ke kemampuan orang lain gitu, cobalah fokus pada diri sendiri gitu guys. Itu sih. Mungkin ini durasinya panjang gitu, durasi video ini gitu. Saya bikin ini lumayan panjang gitu, dari tadi malam sampai pagi ini. Itu sih, saya mau berbagi sih gitu buat kalian, pengalaman saya gitu. Semoga kalian bisa menemukan jati diri, bisa menemukan ketenangan gitu. Jadi saya udah mempunyai kesadaran gitu di umur segini. Saya banyak penyesalan gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, ya namanya juga proses kehidupan gitu. Jadi waktu yang dulu saya waktu di kampung, saya tetap kembali gitu, ya tidak bisa lagi gitu. Ya saya akan melanjutkan kehidupan saya berikutnya. Ya tetap saya akan adopsi memori-memori yang ada pada diri saya yang dulu-dulu. Ya itu mungkin yang saya akan bawa sampai saya tua kali ya. Gitu guys.
Jadi Pak, saya paling suka menerima tantangan dari kalian gitu guys. Jadi kalau kalian mau bertanya gitu, nggak apa-apa, silahkan bertanya gitu, atau mau beri rintangan gitu, atau mau request, boleh gitu guys. Jadi mungkin di pagi hari ini gitu saya akan manfaatin gitu untuk main ngetabel ya, sebentar, mungkin paling sejam 2 jam gitu, untuk inilah, untuk latihan, untuk mempertajam kemampuan kita untuk menembak sih. Oke guys, oke. Jadi buat kalian yang baru lihat video ini gitu guys, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di kolom komen gitu guys. Soalnya saya sangat menghormati kalian gitu guys, bila kalian menyapa saya, bila kalian membutuhkan saya. Jadi saya itu pengen dibutuhkan sih gitu, kalian butuhkan saya gitu. Makanya saya minta selalu kalian isi kolom komen gitu, saya mau dengar gitu apa yang kalian mau ungkapkan gitu. Itu akan saya baca gitu, saya baca, akan saya balas gitu guys. Begitu sih. Oke, jangan lupa ya subscribe. Jadi guys, di rumah kita udah ada burung. Kita akan coba tembak gitu guys, mudah-mudahan kena ya guys ya. Oke, saya ini untuk ini sih apa, 4 jam kita cara menembak gitu guys. Buat kalian gitu yang pecinta burung, hewan-hewan gitu, saya minta maaf gitu, ini cuma untuk pertajam saya untuk ini sih, untuk menembak gitu guys. Oke guys, jangan dibenet ya, soalnya saya titik saya udah kena ini gitu, kena benet gitu guys. Tipis guys, tipis sekali gitu, semua kena gitu. Jadi burungnya masih di situ. Ih, kena guys, kena. Kena 2 kali nembak, kena gitu. Kita ambil ya. Ada guys, dia masih hidup guys. Sebenarnya kena ini nih, tuh pantaknya gitu, masih hidup tuh, berdarah sih. Tuh, berdarah kan. Jadi yang saya keker gitu, ini pantatnya dia. Jadi kalau kena kepalanya dia mati gitu. Dia masih sehat, cuman pantatnya nih. Maaf ya,
Saya bukannya sengaja gitu. Tuh, lucu dia. Ah. Tuh, dia masih hidup. Ah. Oke. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Untuk ya nembak lagi. Guys, untuk hari ini sekian dulu mungkin guys. Jadi burung yang kita tembak tadi kita lepas nih. Lepas. Kamu bisa terbang nih. Terbanglah. Lepas. Jadi kita nggak makan gitu guys karena dia masih hidup. Jadi kita lepas guys. Jadi dia masih layak untuk hidup gitu guys, karena kakinya masih utuh, badannya juga masih utuh, cuman ekornya doang gitu yang gitu tembak gitu tadi gitu guys. Jadi kalau buat kalian gitu yang punya tenda seperti saya ini gitu, saya akan beritahu gitu cara ini guys, cara melipatnya gitu. Kita akan lipat guys. Pertama-tama gini guys. Gini guys, kita ke bawahin dari yang atas ke bawah gitu. Begini, kita colokin gini. Nah, gini guys. Cara pakainya gini guys. Ini kan masih ini. Ini masih gede. Kalau kita bawa kan susah nih. Jadi supaya ini kurang kecil gitu guys, ini caranya guys. Angkat gini, kita lipat gini guys. Nah, praktis bukan? Jadi kita akan masukin guys. Tuh. Jadi inilah enaknya camping. Jadi praktis bukan? Jadi kita akan bisa camping kemanapun yang kita suka, karena tenda kita itu bisa dilipat sekecil mungkin gitu guys. Oke, begitu aja sih
Itu hari ini sekarang udah siang, ada jam 11-an gitu guys. Jadi kita harus pulang gitu guys. Kita akan makan, kita akan istirahat. Jadi kita udah inilah menjalankan tugas kita dengan ya cukup baik gitu guys. Oke, mungkin sampai di sini aja gitu untuk petualangan hari ini. Terima kasih banyak guys atas waktu kalian. Sampai jumpa guys di video berikutnya gitu guys. Bye bye.